Oke, mari kita mulai bahasan kali ini dengan sebuah kisah. Ini bukan kisah dari dunia nyata, atau mungkin iya. Ini adalah sebuah cerita dari sebuah negeri antah berantah, tempat di mana akal sehat itu barang mewah. Judulnya, Mahkota Pirang Sang Pangeran Kecil. Di tempat ini ya, lupakan deh yang namanya emas, perak, atau platina. Logam paling suci, benda paling keramat yang harus dilindungi mati-matian oleh hukum adalah sehelai rambut, tepatnya rambut pirang hasil cat di kepala seorang anak SD. Aneh? Tunggu dulu. Ini baru permulaan. Iya, selamat datang di Negeri Mimpi. Tempat di mana semua yang kita anggap normal, di sini jadi aneh. Dan semua yang rasanya nggak masuk akal, malah jadi aturan yang dipatuhi semua orang. Jadi gini, hukum di negeri ini emang dibuat untuk melindungi hal-hal yang dianggap sakral. Masalahnya adalah, yang dianggap sakral di sini itu bukan lagi soal kejujuran, adab, atau sopan santun. Bukan, yang sakral itu adalah ego seorang anak dan tentu saja mahkota pirang di kepalanya. Nah, biar kebayang, kita lihat langsung aja gimana aturan aneh ini berjalan lewat sebuah kisah nyata dari negeri mimpi. Di tengah-tengah dunia yang serba terbalik ini, hiduplah tokoh utama kita. Kita sebut saja Ibu Tri. Beliau ini seorang guru honorer yang, tanpa dia sadari ternyata sudah melakukan sebuah dosa yang sangat-sangat besar di mata hukum negeri mimpi. Dan inilah penghargaan yang diterima Ibu Tri setiap bulannya. Rp400.000. Iya, Anda tidak salah dengar. Angka ini tolong kita ingat baik-baik ya, karena angka inilah harga yang diberikan oleh negeri mimpi untuk seorang pendidik yang mencoba mengajarkan adab. Coba kita lihat perbandingan yang luar biasa ini. Di sebelah kiri, ini adalah kejahatan yang dilakukan Ibu Tri mencoba merapikan rambut pirang muridnya yang dianggap suci itu. Nah, di sebelah kanan, ini adalah karya seni dari sang murid, memaki-maki gurunya dengan kata-kata yang paling kasar. Di negeri ini, makian itu dianggap sebagai puisi kebebasan berekspresi. Luar biasa kan? Jadi setelah dimaki-maki, Ibu Tri secara refleks menepuk pelan mulut si anak. Pelan loh ya. Niatnya apa coba? Bukan buat menyakiti, tapi cuma sebagai pengingat, hei, mulut itu untuk berkata yang baik. Tapi, di negeri mimpi, niat sebaik ini justru diterjemahkan sebagai sebuah tindak kriminal yang brutal dan tak termaafkan. Dan sejak detik itulah, sebuah insiden yang tadinya kecil di ruang kelas, tiba-tiba menyalakan sebuah mesin raksasa. Mesin hukum yang langsung bergerak. Tanpa perasaan, tanpa logika, dan yang paling parah, tanpa hati nurani. Coba kita lihat gimana satu sentuhan kecil itu memicu efek domino kehancuran. Pertama, insiden di kelas. Lalu, langsung jadi laporan polisi. Nggak berhenti di situ, Ibu Tri diwajibkan lapor setiap minggu. Harus menempuh perjalanan 80 km. Udah kayak buronan paling dicari. Dan puncaknya, suaminya yang jadi tulang punggung keluarga dan cuma mencoba membela istrinya, malah dia yang dijebloskan ke penjara. Jadi, apa yang awalnya cuma sebuah upaya untuk mendidik satu anak, akhirnya malah jadi penghancuran total satu keluarga pendidik. Inilah harga yang harus dibayar kalau berani menyentuh mahkota pirang di negeri mimpi. Dan ini membawa kita pada pertanyaan Ibu Tri. Sebuah pertanyaan yang rasanya menggema begitu keras. Coba kita renungkan. Mengapa? Untuk menyelamatkan adab satu anak, saya harus mengorbankan seluruh hidup keluarga saya. Pertanyaan ini jujur nusuk banget ya. Inilah jawaban dari sistem di negeri mimpi. Keadilan di sana itu kayak pisau, tajamnya cuma ke bawah. Ke seorang guru honorer yang gajinya cuma 400.000. Tapi begitu mengarah ke atas, ke mereka yang punya ego setinggi langit dan rambut berwarna pirang, pisaunya mendadak jadi tumpul dan lembut luar biasa. Tragedi Ibu Tri ini efeknya nggak cuma menghancurkan keluarganya. Oh tidak, ini melahirkan sebuah filosofi pendidikan baru yang jauh lebih mengerikan. Selamat datang pada era kurikulum masa bodoh. Maksudnya apa? Sederhana saja. Di dalam kurikulum ini, guru itu nggak lagi mendidik karakter. Mereka cuma datang, menyampaikan materi pelajaran sesuai buku, lalu pulang. Titik. Mereka nggak akan lagi peduli soal adab, sopan santun, atau apapun itu. Kenapa? Ya karena kepedulian itu resikonya penjara. Nah, inilah aturan-aturan tak tertulis yang baru, yang lahir dari rasa takut. Mendingan senyum saja lihat murid merokok. Kasih pujian kalau ada yang berkata kasar. Kasih tepuk tangan. Yang penting, jangan pernah sentuh mahkota suci itu. Lebih baik, biarkan satu generasi hancur karakternya daripada nasib kita dan keluarga kita yang hancur. Miris ya. Nah, kisah dari negeri mimpi ini akhirnya memaksa kita untuk bertanya. Pertanyaannya bukan lagi tentang mereka, tapi berbalik ke kita semua.
Apa yang kita lihat ini? Beneran keadilan? Atau ini sebenarnya apa sih? Mereka di sana menamainya penegakan hukum untuk melindungi anak. Tapi kalau Anda yang melihat, seorang pendidik keluarganya hancur lebur hanya karena sebuah teguran, apa nama yang akan Anda berikan untuk proses semacam ini? Ini pertanyaan soal masa depan kita bersama. Dengan melindungi setiap ego dan membiarkan setiap pelanggaran adab, sebetulnya kita ini lagi mencetak generasi penerus yang hebat dan berkarakter, atau kita justru lagi menciptakan monster-monster kecil yang merasa dirinya kebal hukum? Dan ini pertanyaan terakhir, yang paling personal untuk kita semua. Coba, bayangkan sejenak Anda adalah seorang pendidik. Melihat kasus seperti Ibu Tri, melihat aturan main yang ada di negeri mimpi, tanyakan pada diri sendiri, apakah masih ada keberanian di dalam diri Anda untuk berdiri di depan kelas dan mencoba membentuk karakter seorang anak? Coba pikirkanlah.